Oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam dan selamat datang kembali ke dalam acara Juice You Up yang dipersembahkan oleh YB Sekuritas yang diadakan setiap hari Rabu pukul 7.30 malam. Bersama dengan saya Raymond pada hari ini Rabu tanggal 9 Juli 2025. Nah, kita pada malam hari ini kita mau berbincang-bincang bersama dengan Pak Matt Win selaku IHAP Manager dari YB Surabaya cabangnya Intiland. Dan di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dengan judul Get Snap or Slap, Trade Smart in the Sideways Zone. Oke, selamat datang ya teman-teman semuanya dari Maria Galuh. Selamat malam. Selamat malam juga pada Ibu Maria. Semoga bisa menikmati acara ini dan bisa mendapatkan hikmat-hikmatnya ya. Dan bisa diaplikasikan di dalam tradingnya. Nah, kenapa kita mau bahas acara atau topik pada malam hari ini? Karena ada begitu banyak strategi yang kita bisa pakai untuk menghasilkan profit dalam market. Dan pada hari ini kita mau membahas mengenai salah satu strategi di dalam trading, yaitu strategi trading ketika market atau saham itu dalam kondisi sideways. Nah, meskipun sideways itu sering mungkin dianggap membosankan, tapi di setiap kondisi itu selalu ada peluang yang bisa kita ambil dan tentunya pasti ada jebakan yang mengintai kita. Oleh karena itu malam hari ini kita mau berbincang-bincang bersama dengan Pak Medwin agar kita bisa mengulas tentang topik malam hari ini. Baiklah kalau gitu saya mau mengundang terlebih dahulu Pak Medwin untuk bisa turut bergabung bersama-sama pada malam hari ini. Oke. Selamat malam, Medwin. Sebentar, coba TWS ya. Bentar. Oke, baik, siap. Oke, sedikit buffering. Dari Pak Alfred, selamat malam Pak. Malam juga dari Vindi Mimin, selamat malam juga. Selamat enjoy acara pada malam hari ini. Oke, malam Edwin. Bisa kedengaran suaranya? Dengar. Suara saya dengar? Dengar ya, jelas ya. Oke, gimana kabarnya? Baik. Pada hari ini? Baik ya. Oke, nah ngomong-ngomong tentang topik pada hari ini, kita kan mau bahas tentang topik mengenai trading di sideways zone ya. Nah, sebenarnya kenapa sih kita mau bicarain ini? Apakah karena market ini sedang dalam kondisi sideways gitu? Sideways, ya sebenarnya dibilangin sideways juga kalau dari kompositnya ya. Kalau dari komposit dalam jangka pendek iya sideways ya. Tapi kalau dalam jangka menengah masih uptrend. Nah, mungkin ada beberapa saham yang mungkin masih masuk dalam sideways ya. Apalagi tadi saya ngecek Big Bang, BRI, Mandiri, BNI itu kemarin kan sempat turun ya. Betul. Sempat turun, sekarang lagi sideways nih. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke contoh emiten yang akan kita bahas, kita mau tanya terlebih dahulu nih, Medwin, gimana sih caranya sebenarnya kita itu supaya bisa mengenali market itu apakah sedang sideways atau enggak? Apakah ada kriteria technical tertentu yang Medwin gunakan? Kalau sideways sih sebenarnya yang dilihat gampang ya. Suatu saham itu harganya tidak membentuk higher low, higher high, atau lower low, lower high. Jadi dia flat ya dalam range harga tertentu. Kayak gitu itu udah dikatakan sideways. Misalnya udah dalam seminggu, 2 minggu, udah harganya bolak-balik situ aja. Nah itu udah masuk ke sideways. Oke. Nah, kalau tadi Mervin mention soal 1 minggu, 2 minggu, apakah itu memang ada sebuah waktu yang baku yang harus kita ikutin gitu, atau memang bisa lebih cepat kita identifikasikan market itu atau emiten itu sedang dalam kondisi sideways? Mungkin gini, biasanya sideways itu artinya satu saham itu dia setelah trending ya, trending itu mau naik maupun turun. Nah, setelah itu dia pasti istilahnya dia istirahat. Nah, sideways itu dia istirahat gitu. Dan jadi 1 minggu, 2 minggu itu nggak ada waktu yang baku ya, nggak ada waktu yang baku.
Oke, oke. Nah, kadang-kadang kan kita kalau ngelihat pergerakan harga itu sendiri, kadang kita bisa ngelihat dari sisi yang berbeda ya. Kalau misalnya di satu time frame, misalnya di apakah itu time frame yang lebih tinggi, apakah itu di daily atau weekly, seakan-akan itu membentuk sebuah trending, apakah itu naik atau turun, tapi time frame yang lebih rendah itu membentuk sideways. Jadi sebenarnya time frame yang tepat yang kita gunakan itu apakah harus multiple time frame atau cuma cukup satu time frame aja ya? Gini, kalau dibilang multiple time frame ya, mungkin kalau time frame kecil misalnya 1 jam, setengah Hmm. jam gitu, atau mungkin yang mau lebih apa ya, lebih kecil lagi mungkin 10 menit, Hmm. 15 menit itu kalau di daily itu sideways. Nah, Hmm. di time frame yang kecil kita istilahnya lebih ke scalping kali ya. Jadi Hmm. lebih main cepat, lebih Oke, main cepat. Ya gitu. oke, oke. Nah, kalau gitu, apakah cukup kita menentukan sebuah emiten itu atau pergerakan harga itu sideways hanya dengan menggunakan support dan resistance juga untuk mengidentifikasikan market itu sedang sideways atau enggak? Atau apakah ada indikator tambahan seperti Bollinger Band ataupun moving average yang bisa dipakai juga untuk memperkuat validasi kalau market itu sedang dalam kondisi sideways gitu? Kalau dari harga kan pasti dia di range tertentu ya. Ya. Jadi dia nah kalau dari indikator mungkin Bollinger Band ya. Jadi Bollinger Band kalau semakin sempit, nah itu berarti marketnya sideways. Kayak gitu. Hmm. Terus kalau dari moving average itu dia misalnya menggunakan moving average misalnya 5, 20 gitu. Hmm. Dia akan semakin apa namanya menyempit, Hmm. menyempit. Nah, dia menyempit. Nah, itu udah masuk ke sideways tuh. Oke. Nah, kalau dari Medwin sendiri lebih senangnya bagaimana? Apakah tetap hanya dengan support resistance aja atau dibantu juga dengan indikator? Kalau dari Medwin sendiri? Kalau main di market sideways ya, kalau Hmm. main di market sideways itu indikator nggak terlalu penting sih. Nggak Karena terlalu penting. Oke. ya, karena indikator nggak mungkin gerak gitu loh. Hmm. Jadi Hmm. kita hanya main di range tertentu. Nanti mungkin kita kasih contoh lihat apa grafiknya ya supaya Iya. mungkin teman-teman bisa mengerti maksudnya. Maksudnya gimana sih gitu. Oke. Boleh, 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 boleh. Nah, terus kalau dalam kondisi seperti ini, strategi mana yang sebenarnya yang lebih efektif ya kalau menurut Melvin ya? Apakah kalau dibilang tadi range berarti ada batasan bawah atas sama batasan bawah. Nah, kalau apakah strategi yang lebih tepat itu untuk kita buy on support dan sell on resistance atau kita nunggu breakout baru kita entry? Nah, tergantung nih kalau mau main di market sideways ya. Misalnya gini, kita kita harus milih saham yang sideways Mm-mm. nih. Kan ada saham yang uptrend, downtrend. Kita Ya. anggapannya milih saham yang sideways. Ya kita ini aja buy on support, Mm-mm. sell on resistance. Begitu aja mainnya. Jadi bolak-balik main di situ-situ aja selama dia masih Oke. sideways ya. Nah, Oh, kalau breakout breakout itu udah bukan namanya sideways lagi. Udah mulai rally lagi. Naik oke. udah trending istilahnya, trending lagi. Oke. Itu berarti dua strategi yang berbeda ya sebenarnya. Kalau Benar, masing-masing benar. itu, jadi masing-masing kan pasti ada plus minus ya. Kira-kira apa yang menjadi plus minusnya itu? Gini, kalau saya biasanya ya, kalau sideways, market sideways misalnya, saya ingin saham ini nih, berarti wah Hmm. ini bagus nih, sideways, volumenya ada. Nah, biasanya saya buy on support. Nah, buy on Hmm. support, kalau dia breakout, saya tambah lagi, gitu. Saya tambah lagi, Hmm. kayak gitu. Oke, oke, oke. Karena Ya, ya. dengan logika begitu dia breakout, dia Hmm. akan rally lagi, dia akan Beli naik lagi. lagi. Gitu Ya, ya. ya. Oke, oke. Oke, kalau gitu saya mau tanya juga kalau dari teman-teman sendiri misalnya ada pertanyaan yang sesuai dengan tema pada hari ini ya trading di dalam sideways bisa langsung dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Nah, kalau teman-teman sendiri juga apakah suka juga untuk trading di sideways? Apakah suka buy on support atau lebih suka buy on breakout? Boleh tulis di komentar juga ya. Kita Ya, saling sharing juga. Nah, terus kalau misalnya ya kalau misalnya kita beli buy on support itu
Apakah sebaiknya kita tuh nunggu sebuah konfirmasi, sebuah sinyal reversal di support sebelum kita melakukan entry kita, atau kita bisa aja langsung kita entry selama entry position kita itu dekat dengan support kita? Yang mana Ya, lebih baik? gini, itu kan tergantung strategi masing-masingnya. Hmm. Ada plus minus. Kalau kita buy on support, berarti resikonya kalau break support, kita siap untuk cut loss. Dengan anggapan istilahnya gini, kalau sideways kan dia pasti gini ya, pasti dia gini ya, ini kan. Hmm. Nah kita Ya. beli di sini. Nah Hmm. kalau break out, Hmm. break Breakdown. low, kita Ya. berarti break down, berarti kita cut loss. Hmm. Ada juga strategi gini, dia kena Hmm. support. Nah kita lihat nih, besoknya baru kita beli dengan support ini sebagai titik cut loss-nya. Hmm. Jadi ada dua strategi gitu loh. Kalau saya biasanya, saya masih melihat ke waktu dia nggak nge-break, besoknya baru saya beli. Karena dengan anggapan, ini supportnya kuat gitu loh. Oke. Jadi tunggu Oke. dia ada reboundnya gitu. Oke. Jadi apakah harus tunggu sampai ada candle-candle reversal seperti ada hammer atau ada ekor-ekor rejectionnya itu baru masuk? Itu nggak mesti juga berarti? Em, itu apa istilahnya? Maksudnya strateginya banyak ya, Hmm. strateginya banyak. Jadi istilahnya nggak bisa jadi satu patokan. Kita harus buy on support atau buy support ketika dia udah mulai rebound Hmm. gitu. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Kalau Oke. kita Ya. beli pas di support, ya mungkin bisa dapat lebih murah Ya. ya, kayak gitu. Oke, oke. Nah, kalau dari Mervin sendiri biasanya kalau menentukan titik support itu dari titik low sama high-nya itu lebih suka pakai yang time frame yang apa? Time frame kan biasanya lebih, kalau time frame lebih tinggi biasanya lebih kuat ya support dan resistance-nya. Kalau dari Mervin sendiri Benar-benar. biasanya lebih prefer yang mana? Gini, kalau saya lebih ngelihat di daily. Daily. Saya jarang pakai weekly, mau juga saya jarang, saya daily. Paling paling besar daily. Oke. Biasanya saya daily, ya Pak, ini supportnya nggak tembus ini. Nah, Hmm. eh, baru saya kecilkan ke menit gitu. Baru saya kecilkan ke menit. Oke, oke. Baik, baik. Biasanya berapa menit itu? Kalau saya pakai kalau nggak 3 menit, 5 menit. Oh, 3 menit sama 5 menit Ya, ya. Berarti benar-benar oke, oke. kecil. Kecil Kecil time frame. ya berarti ya. Iya, betul. Oke, oke. Hmm. Nah, terus kalau misalnya sebuah harga itu sempat dia breakout dari range sideways-nya itu, Ya. kira-kira kriteria apa yang digunakan oleh Medvin itu untuk menentukan kalau breakout itu valid? Atau apakah breakout itu hanya sekedar false break aja gitu? Apakah gimana cara menentuinya itu? Apakah Medvin sendiri ada checklist untuk menentukan itu? Oke. Saya biasanya sih ngelihat di volumenya. Kalau Hmm. breakout dengan volume Hmm. eh, lebih valid gitu. Memang bukan valid 100% ya, tapi setidaknya persentase breakout-nya lebih tinggi karena ada volume gitu. Kalau breakout-nya volumenya kecil, itu biasanya kurang valid. Oke. Jadi kalau ketika breakout itu langsung dibeli atau tunggu lagi besok baru beli, Pak? Biasanya gini, kalau dia udah Hmm. sideways, begitu breakout langsung beli karena udah Langsung beli. sideways ya, Ah. langsung beli. Jadi nggak perlu sampai nunggu hari berikutnya gitu ya. Kalau bagaimana Enggak, bagaimana enggak. kalau pas dia breakout terus tiba-tiba dia turun lagi seperti itu ada resikonya seperti itu, Pak? Ada. Ya, jadi misalnya gini, semua semua strategi kan pasti ada resikonya, Hmm. tergantung nanti kita manage resikonya Iya, bagaimana. Nah, betul. oke, kita anggapannya gini, kita breakout, terus kita beli. Kan ada juga beberapa yang setelah breakout malah turun ya, Hmm, ya, benar kan? Nah, ya. malah turun. Nah, makanya biasanya itu saya ngelihat volumenya. Volumenya kalau kalau apa istilahnya volumenya gede, volumenya banyak, nah itu lebih valid, lebih valid. Oke, oke. Kecuali mungkin gini ya, kecuali dia punya kasus kayak gini, breakout, terus habis itu closingnya di bawah. Jadi dia bentuk
apa pedang atau Oke. doji di atas. Oh, Nah, doji ya, ya. bukan doji juga Gravestone ya sih kalau bahasa doji. ya. Ya boleh. Oke, doji di atas. Nah itu istilahnya gini. Jadi logikanya gini. Eh, banyak yang beli nih naik, banyak yang beli naik, tapi di suatu titik mereka merasa ini udah istilahnya take profit atau mahal, jadinya Hmm, closingnya di bawah lagi. Nah itu jelek sih, itu jelek, itu oke. hati-hati, itu mungkin besok atau 2 hari kemudian bisa ada koreksinya. Hmm, oke, baik. Ini ada yang bertanya nih dari Vanes. Kalau di market sideways biasanya lebih baik wait and see atau apa strategi yang terbaik ya, Pak? Wait and see atau apa strategi terbaik? Gini Pak, kalau ini apa? Sorry, ini bapak apa ibu ya nggak tahu ya? Ibu harusnya ya, Vanes. Ibu ya? Oh ya, gini Bu. Gini, kalau sideways, strateginya gini, Ibu buy on support, ya, atau Ibu cari saham lain. Kan saham banyak tuh. Hmm, Nah, gitu. Tergantung. Tapi kalau, ini saya cinta mati nih sama saham ini nih. Saya pernah untung ratusan nah, persen, beggar gitu. oke. Saya mau saham ini aja. Ya udah, strateginya buy on support. Kayak gitu aja. Hmm, Tapi kalau oke. break support, hati-hati. Jadi dihitung, jadi sebelum dibeli dihitung apa istilahnya, resikonya berapa. Resikonya berapa, rewardnya berapa, Hmm, risk and rewardnya. Minimal kan 1:2 gitu loh, minimal. hmm, oke. Betul. Jadi memang ada tipe orang-orang yang memang suka mainnya di range harga itu, tapi ada juga orang yang nggak suka main, mereka suka trending, jadi nunggu sampai mereka breakout baru beli saham itu ya. Benar, Karena kalau mereka beli di bawah sideways tuh nunggunya bisa benar. bisa lama gitu ya. Ya, benar, benar. Jadi ya apa, kembali lagi ya Tergantung. ke masing-masing ya, mau Hmm, mainnya bagaimana. Oh kalau saya tuh ya sudah deh, saya tinggalin nanti dulu aja, nanti kalau udah trending baru saya ikut lagi, ya kan bisa juga gitu loh. Kan saham ya, banyak banyak banget kan sahamnya gitu. betul. Oke, ini dari Arim juga katanya nih, contohnya IOTF hari ini, Pak. Oh coba kita lihat IOTF. IOTF IOTF ini open bawah ya. Open bawah dia, Pak. Oh iya, open bawah. Kalau IOTF ini maksudnya contoh hari ini contoh apa ya Pak ya? Sorry. Soalnya kalau contoh sideways ini bukan sideways. Ini downtrend. Bukan sideways Oke, soalnya. oke. Tapi kalau misalnya ditarik Pak dari Juni 2024 itu kan pas di titik supportnya, apakah itu termasuk dalam range sideways besar nih Pak? Kalau dilihat dari besar kan memang titik bawahnya itu di 56, di titik atasnya itu mungkin sekitar berapa ini? 200-an 300 ya paling tingginya. Sorry, dari bulan apa? Bulan Juni 2004. Juni 2024. Iya. Nah, saya lihat dulu ya. Juni 2024. Eh, mana ya Juni? Coba saya bisa nggak ini? Oke, oke. Bentar. Eh, sebenarnya sideways bukan gitu lihatnya sih. Oh, jadi bukan Sideways karena dari itu sini Pak ya? bukan. Gini, kalau sideways Juni, Juli itu Hmm? dilihat waktu Juni sama Juli 2024. Nah, itu kan setelah itu dia break. Ya. Nah, itu udah istilahnya udah nggak kehitung sideways itu dilihat ke masa sekarang, nggak bisa. Oh, oke. I see. Jadi itu akan dilihat di support. Misalnya gini, nah support resisten apa istilahnya resisten Juni Juli 2024 itu kan sekitar 70-72. Dia main kan sekitar 70-72, 55 sampai 70-an. Nah, itu range sideways-nya. Nah, setelah dia ngebreak pas Juli tanggal 10 itu jadi sideways-nya sudah istilahnya udah break. Jadi dia udah trending. Hmm.
Dia udah Oke, trading. oke. Nah, terus dia naik kan, dia naik, terus nanti dia koreksi di Agustus, awal Agustus, 8 Agustus. Nah, itu kan low-nya 70. Nah, yang tadi resisten, oh sebentar, coba ya. Saya balik dulu ya. Nah gini, ini yang saya tunjukin. Hmm. Ini kan tadi ini kan Juli 2024. Ya. Juni Juli 2024. Nah, setelah ngebreak ini di sini, nah ini sideways ini sudah istilahnya sudah nggak berlaku. Nggak berlaku Jadi ya. dia sideways di sini Oke, udah oke. selesai. Nah, Oke. resisten di resisten sideways ini akan berubah menjadi support. Jadi Hmm. makanya waktu itu dia naik, ya ini dia Trending ya. turun, uji ini naik lagi. Hmm. Jadi berarti resisten ini berubah menjadi support. Oke, Kayak gitu. berarti sekarang udah dari sideways jadi berubah jadi trending uptrend ya, Ya, berarti itu ya. ini trending yang ini loh, yang ini. Hmm, Kalau kalau yang sekarang ini kan jadi downtrend nih. Ini bukan sideways lagi, downtrend nih. Downtrend ya. Oke, jadi kita nggak bisa tarik terlalu panjang ya Pak ya untuk menentukan kalau Nggak bisa. Nggak bisa. Hmm. Kalau yang bisa panjang itu support resisten. Kalau sideways enggak, bukan gitu. I see. Oke. Terima kasih. Rim, dari Vindi bertanya ini Pak, kalau misalnya kita mau cari emiten yang sideways, apakah ada rumus filternya Pak? Tujuannya ikut saat emiten tersebut lagi akumulasi. Filter ya. Biasanya yang filter ini kalau filter itu filter uptrend Pak, bukan filter sideways. Kayaknya sideways nggak Mesti ada nyari deh. satu-satu ya. Iya, benar. Oke. Ya, tujuannya ikut saat emiten tersebut akumulasi. Ya, tujuannya sih memang seperti itu. Tapi memang belum ada rumus buat mencari itu ya, lagi akumulasi. Kalau lihat dari frekuensi seperti itu, bisa nggak Pak? Frekuensi trading maksudnya, Iya, frekuensi transaksi. trading. Enggak sih, kalau sideways sih lebih ngelihat ke harga sih, range harga. Kalau sideways ya, bukan frekuensi. Oke, baik. Nah, oke kita balik ke pertanyaan sebentar ya. Nah ini kalau teman-teman ada bertanya yang sesuai dengan tema, kita akan diskusi bersama dengan Pak Medvin. Tapi kalau kita bahas tentang emiten, mungkin kita bisa bahasnya di morning juice saja ya. Jadi kita bisa fokus kepada tema pada malam hari ini. Nah, Pak, sebenarnya ada ciri-ciri nggak sih kalau misalnya dari saham sideways itu dia misalnya mau break dari resistance ya, itu ada ciri-cirinya nggak sih sebenarnya? Nggak ada sih Pak, nggak ada ya. Sideways berapa lama kita juga nggak tahu. Hanya jadi kalau saya biasa istilahnya hanya Tuhan dan Banner yang tahu. Oke. Jadi soalnya cuma ada bisa saham yang ada saham yang sideways itu sampai berbulan-bulan. Bertahun. Jadi kita nggak tahu. Ya. Jadi mereka tergantung dari yang menggerakkan market makernya itu ya. Benar. Jadi kita hanya bisa mengikuti. Iya, benar. Oke. Nah, kalau untuk nentuin stop loss sama TP di saat kondisi sideways itu gimana, Pak? Sorry? Yang paling gimana? Untuk menentukan stop loss sama TP yang biasa Pak Merwin lakukan itu seperti apa biasanya? Biasanya kalau stop loss kan istilahnya, kalau ini kan kita ngomong lagi sideways ya, market sideways. Kalau stop loss ya udah kita lihat supportnya. Supportnya kalau break low itu stop lossnya di situ. Support yang kita buy ya di sideways. Kalau istilahnya kalau TP target profit biasanya kalau sudah break kita ngelihat histori sebelumnya resistennya di berapa. Oke. Biasanya gitu. Jadi apakah dengan dekat-dekat resisten kita itu bisa lepas semuanya gitu Pak? Atau misalnya kita sudah dekat resisten kita lepas bagian nanti kalau gini, kalau saya sih strateginya kalau misalnya hari itu ngebreak dengan volume gede ya mungkin saya hold dulu, saya ngeliat dulu. Oke. Karena karena logikanya gini, nggak mungkin dong dengan break harga naik volume gede tiba-tiba besok selesai, nggak mungkin, pasti ada waktunya gitu loh. Jadi istilahnya yang big playernya masuk, dia pasti ada target tertentu yang
harus istilahnya dia ini juga keluar barang juga gitu loh. Nggak Hmm. mungkin dalam satu hari selesai gitu, nggak mungkin. Oke. Ya mungkin Oke. apa istilahnya dikocok-kocok ya mungkin, dikocok-kocok masih mungkin gitu. Oke. Oke. Ya. Nah, dari Merwin sendiri ada contoh emiten nggak yang bisa mungkin supaya bisa jadi ada bayangan? Ini tadi saya lihat, saya balik dulu ya. Nah ini saham MSIN. Nah ini satu sih. Oke. Sorry. Saya gambar dulu ya. Bentar, saya gambar dulu. Ini sambil megang HP juga soalnya. Oke. Sembari saya menjawab pertanyaan ini dari Chris ini. Kalau Porto Merah sulap jadi hijau gimana kok? Wah, kalau gitu butuh mentor yang luar biasa seperti Medwin dan juga Chris itu. Ini aja tanya kok Chris aja, kok Chris bisa merubah itu. Nah Ya. ini kayak MSIN. Nah ini kan, ini dia masuk di sideways nih. Nah belum tahu nih kapan breaknya, Tapi ini gini, dia tiap kali ini dia naik ini volumenya lumayan tinggi nih. Tapi dia sideways. Nah ini sih peluang, tapi kita nggak tahu. Setelah mungkin dia ngebreak ini ya, berapa ini ya? 545 mungkin. Setelah itu baru dia lanjut. Kalau nggak dia main 545, turun lagi sekitar berapa ini? 470-an. Ya, itu sideways di situ. Itu yang bawah. Kalau yang atasnya di sekitar sini, sekitar 505. Jadi sekarang dia main 470, 505, sama 545. Itu range sideways-nya. Nah, itu kalau misalnya yang sudah candle terakhir itu, kalau misalnya sudah berapa kali dia nggak bisa nge-break itu, apakah waktunya dibuang gitu, Pak? Berapa kali yang dibuang? Itu juga gini apakah nunggu rejection atau seperti apa? Sebenarnya gini, nggak ada sih, nggak ada patokan yang fix ya, nggak ada patokan yang fix. Kalau misalnya dia berapa kali nyentuh resisten, terus bakalan selesai istilahnya sideways-nya, bakalan break low ya, break low. Nggak ada juga sih. Dilihat aja mungkin level supportnya aja sih. Soalnya kita nggak pernah tahu ini sideways ini mau berapa lama itu nggak tahu. Jadi nggak ada patokan. Ini support misalnya 3 kali support jebol gitu, atau 3 kali resisten jebol, itu nggak ada patokan sih. Nggak ada patokan. Iya. Jadi bebas ya, mau lepas pas mau di resisten atau mau nunggu sampai break, bebas ya. Tergantung sopirnya lah. Oke, ini kebetulan dari LiveTrade bertanya tentang Inet. Saya lihat Inet di sini apakah termasuk pola sideways juga deh, Pak? Inet bisa sideways. Sebentar, saya gambar dulu ya, baru saya ganti ke kamera belakang. Oke. Inet ya, nih. Ini kan dia sideways nih. Nah ini break ini. Itu break ya, berarti ya? Break dan volumenya tinggi ya. Sorry. Nah ini volumenya tinggi. Hari ini dia kan ada kaki nih. Nah, resisten di sini, resisten sideways ini berubah menjadi support. Jadi supportnya di sini sekarang. Berapa nih? 180 ya kayaknya. 180
180, 182. 182, ya. Ya, itu jadi supportnya. Jadi supportnya. Oke. Nah, ini setiap orang kayaknya ada yang beda-beda nih. Ada yang kalau gitu nih tergantung sebenarnya yang gambar itu benar-benar harus tepat ya. Kapan menentukan batas atas sama batas bawahnya. Kalau salah jadi patokannya berbeda jadinya. Gini aja, menentukan resisten sama support itu, lihat aja, semakin banyak titik, itu berarti semakin valid, itu aja. Kan kalau garis itu kan terbentuk minimal 2 titik, ya kan? Ya. Minimal 2 titik. Nah, lebih banyak titik berarti lebih valid, itu aja. Oke. Baik. Ya, oke, ini Sido volumenya gede. Kalau bisa satu contoh emitan lagi Pak untuk yang apakah ini termasuk di pola sideways juga di Sido untuk Sido nih Pak? Sido tadi saya sempat ngecek, ya itu break juga, break out dengan volume tinggi juga, benar Ini berarti ya? benar. Jadi Sido ini supportnya nanti besok sekitar 500-505. Oke, baik. Ini dari Rudi Setiawan. Cometwin ini mentorku guys. Oh iya. Siapa nih? Dari Rudi Setiawan. CG Minjun. Dari Chris, sekarang Tuhan juga nggak tahu kok. Kaget dia. Kenapa Chris? Chris. Oke. Nah ini dari Velups bertanya, berapa lama waktu ke belakang untuk lihat resistensinya? Nggak ada patokan sih ya. Pokoknya dikecilin aja, di zoom out, dilihat aja nanti resistennya di mana-mana kelihatan kok. Jadi nggak ada patokan harus 3 bulan. Kadang dia juga mungkin uji resisten yang misalnya 6 bulan atau 1 tahun ke belakang, itu bisa juga. Case per case lah harus dilihat untuk resistennya. Jadi nggak ada patokan harus time frame berapa gitu. Oke, baik. Ini dari Liliani juga bertanya, minta contoh saham sideways terus breakout diikuti volume besar. Tadi sudah dikasih 2 ya, dari Inet sama Sido tadi ya? Iya, betul. Iya. Oke, itu contohnya tadi dari Santiko. Yang malam Cometwin, boleh tolong cek ASI nggak kok? Kalau apakah ASI itu termasuk sideways? ASI sideways. Waktu kemarin ada sideways tapi terlalu pendek ya. Jadi 20 Juni sampai 2 Juli. Tapi pendek banget sih. Nggak termasuk. Kalau ini seperti ASI ini, nggak termasuk ya? Nggak. Coba, bentar. Kalau meskipun dia kalau dari gini, kalau ASI mungkin sideways-nya lebih panjang ya. Jadi kalau time frame-nya dikecilin, itu dia kan supportnya di sekitar 4.400. Nah itu, bentar ini, dia lebih apa ya? Dia kan ASI ini kan grafiknya dibilang benar-benar mainnya itu ranging. Jadi 4.400, terus resistennya di 46 itu tembus. Ini kan sekarang 4720. Nanti berikutnya lagi mungkin sekitar ini tembus. Mungkin sekitar dekat 49 lah. Nanti sekitar 49 gitu ya. Jadi itu ya, range-nya ya berarti ya. 44 sampai 49 tuh range-nya. Benar. Jadi dia istilahnya sideways tapi berlapis gini, berlapis. Jadi ini sama ini udah tembus nih. Ini sekarang dia main di sini, channelnya di sini. Yang kemarin di sini 4.400 sama 4.600-an itu di sini. Nah, ini tembus kan. Jadi 4.600 sampai 4.900. Jadi gini mainnya. Oke. Jadi kalau saat kondisi harga saat ini berarti dia nanggung ya di tengah-tengah berarti dia. Betul, nanggung berarti. Nanggung berarti kalau dalam kondisi ini lebih baik menunggu aja gitu ya. Mending ya tunggu koreksi dekat 4650 baru masuk. Karena supportnya di situ sekarang. Resisten yang dijadikan support.
Oke, baik-baik. Ini, kayaknya ada yang banyak yang bertanya tentang Inet, apakah mau jadi uptrend lagi sekarang? Inet mau Masih jadi uptrend. ditunggu, Memang Inet udah uptrend, sudah uptrend. sudah uptrend Itu ya? sudah itu yang tadi saya tunjukin itu sideways jangka pendek aja. Hmm, Inet hmm, hmm. uptrend, Inet uptrend. Udah dari bulan Desember. Oke, oke. Iya, dari Martin bertanya, jadi Inet dan Sido masuknya buy on breakout ya? Hmm, Oke, ini kalau jadi si Inet dan Sido masuknya ya iya Pak. Kalau hmm, breakout mau masuk istilahnya mau masuk itu ya nggak apa-apa masuk kan dia breakout ya. ya, Inet kan kemarin ya breakout ya. Hari hmm, ini ngetes support hmm, naik lagi dia 180 naik ke 189. Sido baru oke, hari ini breakoutnya. Berarti baru hari besok ini ya? besok dilihat. Ah, Oke. Ini ada yang bertanya kalau kalau Adro apakah itu sedang downtrend, Pak? Adro sedang downtrend. Eh, kalau dari jangka menengah iya downtrend. Kalau dari jangka pendek ya, jangka pendek dari April, dia kan sempat naik ya. April itu sempat naik dari berapa 1.700, 1.600-an ke 2.400, sekarang lagi koreksi. Nah, sebenarnya kalau mau Adro oke juga, masih oke karena ini kan dekat apa istilahnya dekat support yang low-nya di April, dekat nih. Ya kalau mau masuk nggak apa-apa sih, Iya, iya. masih oke. Oke. Ya, ini beberapa contoh-contoh ya tadi. Ini ada yang bertanya lagi, kalau misalnya contoh seperti BDKR ini, apakah termasuk sideways, Pak? Eh, ya termasuk sideways. Dia mainnya kayak tangga gitu, sideways, breakout, naik lagi pelan, sideways, breakout, kayak gitu mainnya, kayak tangga-tangga. Kayak tangga-tangga gitu kan. Iya, Jadi iya. seperti di, oke, oke, baik, baik, baik. Nah, ah, oke, ini sebenarnya dari eh, apa ya? Dari market yang sideways ini biasanya kesalahan yang paling sering yang dilakukan itu apa ya? Eh, kesalahan yang paling dilakukan itu mungkin nggak sabar, Nggak sabar. nggak sabar. Oke. Karena sideways itu benar-benar kita nggak tahu eh, kapan breakout itu kita nggak tahu gitu. Jadi Hmm, kadang mungkin ada news atau ada rumor, tapi makanya masih sideways beli, hmm, terus akhirnya nggak hmm, jalan, habis itu ya udah deh apa istilahnya saya istilahnya cut loss atau saya jual, habis jual breakout, hmm, nah kayak gitu. Karena memang di sideways itu susah memang, hmm. karena kita nggak tahu waktunya kapan dia Iya, breakout itu. Ya, oke, mungkin kesalahannya oke. itu ya, jadi nggak Iya, iya. sabar kayak gitu. Oke. Nah, jadi kalau dari Medwin sendiri ada tips nggak yang bisa diberikan kepada para trader ketika mereka mau trading dalam kondisi sideways seperti ini? Ya kalau kalau mau trading di saham yang sideways, ya udah buy on support, sabar, nanti resisten dijual, nanti turun lagi dibeli, ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya saham lain terbang, ya sudah, jangan marah gitu. Karena kan memang pilihannya yang sideways gitu. Oke, oke. Ya, ya, ya. Dan juga disiplin ya stop lossnya. Biasa kalau setelah kondisi sideways itu lalu tiba-tiba dia breakdown, biasa turunnya itu cenderung bisa Ya, lebih dalam ya, Pak ya? betul, betul, betul. Karena sideways itu kan dia istilahnya dia mencari arah kan. Dia mau Hmm, naik, apa dia mau turun. Nah itu. hmm, Jadi kalau naik bisa kencang, turun juga bisa itu udah kencang. kencang Karena ya. dia udah sideways ya. Nah, benar. Oke, oke. Disiplin. Oke, baik. Nggak berasa nih waktu sudah jam 8:10, Pak. Iya, iya. Ya, jadi kita harus akhiri terlebih dahulu untuk Jusia pada malam hari ini. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan live pada malam hari ini. Semoga ada banyak hal yang bisa dipelajari dan juga bisa dipraktekkan ya untuk dalam trading dalam sideways ini. Dan juga terima kasih untuk Medwin yang sudah bersama dengan malam hari ini berbincang-bincang juga memberikan insight dan juga uh,
apa ini memberikan contoh-contoh juga supaya bisa lebih praktikal kepada teman-teman semuanya. Oke, kalau gitu bersama dengan saya Raymond dan juga Medvin kita pamitan terlebih dahulu ya. Oke, sampai jumpa Terima di kasih lain kesempatan. Oke, sampai teman-teman. jumpa semuanya dan salam cuan ya. Oke, selamat jalan.